mengambil sumber informasi dari teknologi, maka kita harus menyertakan sumber informasi yang relevan, terpercaya, dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dari sumber tersebut. Contoh misalnya kita mengambil dari berita online, kita sebutkan bahwa itu berasal dari berita online dan siapa penulisnya atau siapa yang memasukkan informasi tersebut, sehingga itu bisa dikatakan itu adalah kode etiknya atau etisnya adalah seperti itu. Tapi kalau kita mengambil informasi tanpa kita menyatakan siapa yang menuliskan atau siapa yang memberikan sumber informasi, itu menurut saya kurang etis seperti itu. Dan untuk mengurangi dampak negatifnya, kita harus bisa mulai memilah dan memilih apa saja yang kita bisa ambil dari teknologi. Misalnya ketika kita membutuhkan informasi sebagai sumber belajar atau sumber pengetahuan, maka kita bisa mengambil itu sebagai contohnya. Tapi ketika kita tahu bahwa itu hanya sebagai permainan atau misalnya game dan hal-hal yang dirasa kurang memberikan dampak yang positif untuk kita, maka kita harus segera bisa menghindarinya. Menurut saya ketika kita menggunakan itu dengan bijak, maka itu akan bisa menghindari dampak itu. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2 ya Bu. Menurut Bu Febri, apa peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan bahwa teknologi informatika digunakan untuk kebaikan bersama? Kalau menurut saya peran pemerintah swasta maupun dalam negeri ya, menurut saya mereka harus sama-sama untuk mengedukasi secara bijak kepada seluruh masyarakat untuk bisa menggunakan teknologi informasi ini dengan sangat baik. Ya, mulai dari sumber apa yang disampaikan, lalu berita-berita hoax atau berita-berita yang memang disampaikan itu apakah sesuai dan relevan, itu yang harus diedukasi ke masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang terkadang kurang edukasi tentang berita-berita atau informasi-informasi yang terkadang itu kurang sesuai dengan fakta. Jadi menurut saya peran pemerintah sangat besar untuk bisa mengedukasi seluruh masyarakat terkait teknologi. Sekarang pertanyaan nomor 3, bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi terhadap budaya dan tradisi masyarakat? Kalau kita bicara budaya dan tradisi, menurut saya perkembangan teknologi untuk zaman sekarang ada sisi minus dan ada sisi positif dan negatifnya. Untuk positifnya, kita menjadi negara yang lebih maju dalam hal teknologi dan dalam bidang digital, karena hal-hal apapun yang sekarang disampaikan adalah berbau online atau digital. Jadi menurut saya itu bisa menambah pengetahuan kita, pengalaman, dan juga cara kita belajar dalam berkomunikasi dan dalam kita memahami dunia digital. Tapi negatifnya adalah ketika kita tidak bijak dalam penggunaannya, maka itu bisa menjadi bumerang atau hal-hal yang negatif untuk kita, mulai dari menjadi kecanduan, lalu menjadi kita tidak bisa membedakan sumber yang bijak atau sumber yang terpercaya atau tidak. Baik, terima kasih Bu Febri sudah meluangkan waktu untuk berkontribusi di wawancara kita. Ya, Terima kasih. kembali sama-sama. Boleh minta advice sebentar? Boleh. Di sini aku sama Yusrena mau wawancarai kamu tentang tugas informatika kelas 9. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menggunakan teknologi informatika secara bertanggung jawab dan etis, serta mengurangi dampak negatifnya? Kalau menurutku penggunaan teknologi informatika itu bisa kita lakukan dengan tidak menyebarkan berita hoax. Terus selain itu juga tidak menyebarkan privasi yang ada dalam sistem. Selain itu juga lebih bijak dalam menangkap informasi. Oke, pertanyaan kedua, menurut kamu apa peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan bahwa teknologi informatika digunakan untuk kebaikan bersama? Kalau menurutku juga di peran pemerintah itu bisa membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. Terus ada sektor swasta itu biasanya mengembangkan teknologi yang aman serta memberikan edukasi terhadap pengguna. Kalau masyarakat itu bisa menggunakan teknologi dengan bijak serta melaporkan penyalahgunaan data atau privasi yang Pertanyaan terakhir, bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi terhadap budaya dan tradisi masyarakat? Kalau menurutku perkembangannya itu bisa mempermudah akses informasi tentang budaya dan memperkenalkan tradisi di dunia global gitu. Jadi
tradisi kita jauh lebih dikenal sama orang banyak. Tapi juga bisa dari dampak negatifnya karena berkurangnya interaksi sosial dengan kecanduan menggunakan teknologi. Terima kasih ya Nini udah bahas waktunya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Boleh meminta waktunya sebentar? Ya, Perkenalkan, saya Faiza dari kelas 9E, izin mewawancari Bapak tentang tugas informatika yang bertemakan dampak sosial informatika. ya, mana Mbak? Pertanyaan pertama ya Bapak, bagaimana cara kita menggunakan teknologi informatika secara bertanggung jawab dan etis, serta mengurangi dampak negatifnya? Ya, cara menggunakan teknologi informasi biar baik ya, terutama sosial media itu pertama kita harus pintar memilah dan memilih baik apa yang kita terima atau yang kita lihat maupun apa yang akan kita share ya, karena di situ ada informasi, ada privasi. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak sopan, jangan sampai mengganggu privasi orang lain, dan yang paling penting, apa yang kita lihat tidak semuanya betul. Kita harus pintar memfilter, menyaring hal-hal yang positif untuk kebaikan kita. Itu aja. Sudah cukup Pak? Cukup. Pertanyaan kedua ya Bapak, menurut Bapak, apa peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan bahwa teknologi informatika digunakan untuk kebaikan bersama? Ya, tentunya ketiga pihak itu mempunyai tanggung jawab yang sendiri-sendiri ya, masing-masing punya pihak. Harus pertama dari dari pemerintah harus membuat regulasi agar teknologi informasi ini dipergunakan dalam konteks kebaikan ya. Tidak boleh ada situs-situs yang tidak baik yang bisa diakses oleh anak-anak atau yang tidak berkepentingan. Yang kedua, pihak swasta juga harus memberikan pelayanan yang baik dalam hal menjaga privasi dan juga menyaring konten-konten yang tidak baik. Kemudian dari pihak apa satu lagi? Swasta. Bukan, pribadi, masyarakat. Iya. Masyarakat tentunya harus pintar memilah dan memilih informasi yang akan dikonsumsi maupun akan di-share kepada media sosial. Sudah cukup? Cukup. Pertanyaan terakhir ya Bapak, bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi terhadap budaya dan tradisi masyarakat? Ya, jadi teknologi informasi ini ibarat pedang yang bermata dua. Ada hal yang positif maupun hal yang negatif. Pertama, dengan positif ini tentunya, dengan adanya teknologi informasi atau sosial media, ini tentunya bisa membuka ruang akses untuk memperkenalkan budaya-budaya kita, memasarkan produk-produk lokal kita, membuat ruang baru untuk ekosistem yang lebih baik. Kemudian yang dari sisi negatifnya, tentunya dengan adanya teknologi informasi ini akan mengikis budaya lokal, silaturahmi, kemudian saling menyapa, karena mereka sudah nyaman di dunia maya. Jadi jangan sampai dengan adanya atau kehadiran sosial media ini mengikis budaya-budaya lokal. Baik, sudah cukup Pak? Cukup.